Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rektor Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta segenap sivitas akademika, para pembicara, pengamat ekonomi, dan seluruh mahasiswa yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat. Pembangunan ekonomi secara sistematis yang kurang lebih telah berumur 500 tahun memberikan pelajaran penting dalam satu hal. Pembangunan tidak seluruhnya berjalan secara stabil. Kemajuan memang sudah dicapai dari waktu ke waktu, tapi diikuti juga dengan gelombang krisis yang terus berulang, meski dengan sebab yang berbeda. Krisis ekonomi 1997-1998 dan juga krisis 2008 termasuk multikrisis akibat pandemi. Memberi pesan kuat, dunia telah menyatu. Tiap peristiwa ekonomi di satu negara dengan cepat memberi efek tular ke negara lain. Robohnya bursa saham di bursa efek negara tertentu akan menjadi wabah kejatuhan saham di kawasan lain. Itu semua bisa berlangsung dalam hitungan menit atau jam. Tentu saja, sumber bencana bisa muncul dari bidang manapun, bukan hanya ekonomi, faktor politik, perang, terorisme, kelaparan, perpecahan sosial, dan pandemi seperti sekarang ini dapat menjadi hulu ledak global. Isolasi antar negara-negara nyaris tak mungkin dikerjakan lagi, karena kian rekatnya interaksi, juga jejaring antar aktor yang sudah terlalu rumit diurai. Sejarah pembangunan ekonomi sendiri sekurangnya bisa dibagi dalam 4 babakan. Pertama, pada abad merkantilisme yang kemudian dilanjutkan periode kolonialisme dan imperialisme, kesejahteraan diperoleh dengan cara penguasaan sumber daya ekonomi atau sumber daya alam. Ekspansi ekonomi dilakukan dengan cara penaklukan sehingga melahirkan penjajahan. Negara yang berlimpah sumber daya alamnya berjaya pada awalnya. Tapi setelahnya alpa mengurus pengembangan ekonomi yang tak bersandar dari pemberian Tuhan tersebut. Pada laman ekonomi dikenal istilah kutukan sumber daya alam, resource curse hypothesis, dan penyakit Belanda, Dutch disease. Belanda dulunya negara makmur karena kekayaan sumber daya alamnya. Tapi kemudian merosot derajat ekonominya begitu cadangan sumber daya ekonomi terkikis. Kedua, ditengarai pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk. Negara yang memiliki tingkat intensitas penduduk rendah dianggap memiliki peluang mensejahterakan rakyatnya. Kegiatan ekonomi negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi berada pada level subsistensi karena rendahnya rasio penduduk dan lahan, mainland ratio. Namun, fakta ini terbantahkan. Sebab negara dengan tingkat kerapatan penduduk penuh seperti Jepang dan Hong Kong ternyata mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Ketiga, pandangan mutakhir menganggap pendidikan dan teknologi sebagai faktor penjelas suatu negara bisa mengakumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi membawa satu negara
selalu memperbarui kegiatan ekonomi menjadi efisien dan membuat pekerjaan lebih produktif. Inilah pangkal rujukan dari abad knowledge based economy, ekonomi berbasis pengetahuan atau EBP. Terakhir muncul diskursus mengenai pentingnya faktor kelembagaan atau aturan main atau institution sebagai variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Negara yang kelembagaannya inklusif economic institution, cenderung kinerja ekonominya bagus. Sebaliknya negara yang kelembagaannya ekstraktif economic institution mempunyai kinerja ekonomi yang buruk. Negara yang berhasil menggabungkan ekonomi berbasis pengetahuan atau EBP dengan kelembagaan yang sulit terbukti menghasilkan capaian yang gemilang, misalnya Korea Selatan dan Finlandia. Secara singkat, sekurangnya terdapat 5 karakter pokok dari negara yang mengombinasi antara pengembangan teknologi dan kelembagaan yang inklusif. Pertama, mengonstruksi karakter manusia sebagai pencipta, bukan pengekor. Tujuan inovasi melampaui efisiensi pada tahap awal. Yang kedua, pendidikan formal dan informal ditujukan menambah stok pengetahuan, kedalaman terhadap bidang yang ditekuni, bukan sekedar gelar kesarjanaan. Yang ketiga, insentif kelembagaan inovasi mesti lebih besar ketimbang aturan main spesialisasi, baik pada lingkup negara, korporasi maupun komunitas. Yang keempat, alokasi untuk jenis kegiatan dalam mata anggaran publik dirombak supaya menghasilkan inovasi, bukan semata-mata bersandar pada norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK. Yang kelimanya adalah institusi pendidikan dan riset menjadi jangkar ekonomi. Institusi pendidikan memimpin dan mendorong arah pembangunan ekonomi. Tepat pada titik inilah pekerjaan rumah transformasi ekonomi tengah menanti di Indonesia. Data menunjukkan jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah dibanding negara lain. Jumlah peneliti setara penuh waktu per 1 juta penduduk di Indonesia hanya sebanyak 216 pada tahun 2018, sedangkan China dan Rusia jumlah penelitinya masing-masing berurutan sebanyak 1.307 dan 2.784 per 1 juta penduduk pada tahun 2018. Indonesia tertinggal jauh puluhan kali lipat dibanding ketersediaan peneliti di Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2018, yakni berurutan sebanyak 5.331 dan 7.980. Demikian pula ketersediaan ilmuwan dan insinyur yang diketahui dari presentasi lulusan pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM di Indonesia juga masih rendah. Presentasi lulusan bidang STEM di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 18,62%, 2017 sebanyak 18,55%, dan 2018 meningkat menjadi 19,42%. Situasi ini tergolong rendah dibandingkan negara anggota G20 seperti India dan Rusia. Pada tahun 2018 berurutan sebanyak 32,65% dan 31,06%. Kondisi itulah yang menjadi penyebab jumlah paten di Indonesia juga belum banyak. Pada tahun 2020 jumlah paten di Indonesia hanya 1.309. Sementara itu
jumlah paten di Brazil pada tahun yang sama mencapai 5.280, India 23.141, Amerika Serikat 269.586, dan Tiongkok bahkan telah mencapai 1.344.817 aplikasi paten. Implikasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan inovasi belum menjadi praktik keseharian dalam banyak lapangan kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Dan laporan bertajuk Global Innovation Index 2021 yang dirilis oleh The World Intellectual Property Organization atau WIPO disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat 4 terbawah negara inovatif di Asia Tenggara. Ranking Indeks Inovasi Global Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Padahal slogan populer kita hari ini adalah inovasi atau mati. Oleh karena itu, salah satu yang wajib didorong ke depan adalah peningkatan pengeluaran domestik bruto untuk riset dan development R&D sebagai persentasi dari PDB yang masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics 2018, Indonesia hanya 0,23% pada tahun 2018. Intensitas investasi penelitian dan pengembangan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara industri maju seperti Korea Selatan yang telah berinvestasi besar 4,81%, Jepang sebesar 3,26%, dan Amerika Serikat sebesar 2,84% dari PDB-nya pada tahun 2018. Perkembangan global yang syarat dengan perkembangan teknologi tersebut juga terpantul dalam perubahan peta korporasi raksasa global. Pada 2 dekade lalu, perusahaan kakap dunia didominasi oleh korporasi yang berbasis sumber daya alam, misalnya pertambangan, makanan, minuman seperti Coca-Cola dan Pepsi. Namun saat ini 9 dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah badan usaha yang berbasis teknologi informasi seperti Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, dan Alibaba. Hanya satu saja korporasi yang berbasis SDA, yaitu sumber daya alam, minyak, yang masuk 10 besar, yaitu Saudi Aramco. Jadi kita sekarang berada dalam abad teknologi informasi. Pilihan model pembangunan menjadi amat terbatas, yakni mengikuti gelombang perubahan teknologi agar bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan, atau menjalankan pembangunan dengan cara yang biasa, tradisional, sehingga makin ketinggalan dan memproduksi kemelaratan. Pemerintah sangat menyadari hal ini, sehingga seluruh sumber daya kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan dikerahkan untuk memastikan agar peningkatan mutu sumber daya manusia terus terjadi. Peningkatan keterampilan digerakkan, salah satunya lewat kartu pekerja dan BLK komunitas, penyediaan dana abadi riset, beasiswa mahasiswa di dalam dan luar negeri dinaikkan. Juga pertukaran pelajar, fasilitas digitalisasi, misalnya pembangunan serat optik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait isu perkembangan teknologi dan abad perubahan ini kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia.
Pertama, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Ilmu pengetahuan adalah bahasa kemajuan. Tanpa pengetahuan kita akan selalu menjadi bangsa pengekor, bukan pencipta. Kedua, perubahan selalu berimpit dengan krisis. Krisis pada semua bidang akan makin kerap terjadi. Inovasi menjadi satu-satunya kesempatan terbaik untuk memitigasi perubahan. Gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai untuk menciptakan inovasi tiada henti. Yang ketiga, bekali kemampuan diri dengan kapasitas kewirausahaan. Ilmu pengetahuan dan inovasi akan memiliki efek yang luar biasa bagi perubahan masyarakat apabila dikaitkan dengan dunia usaha. Kewirausahaan akan menjadi medium inovasi untuk membiakkan produk dan lapangan kerja. Itulah bahan bakar utama kesejahteraan. Mahasiswa ialah pemilik masa depan. Generasi akan terus berganti. Demikian pula para pemimpin bangsa. Indonesia akan makin gemilang bila pemilik masa depan telah menyiapkan diri sejak dini dengan menguasai ilmu pengetahuan secara memadai, juga pengalaman yang mencukupi. Jangan lupa pula untuk terus membekali diri dengan akhlak yang mulia, itu akhlakul karimah, agar ilmu pengetahuan menjadi sumber keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.